Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Depok. Kali ini Ibu Elita akan memberikan materi bimbingan dan konseling tentang cara belajar suasana sekolah baru dari rumah. Tugas perkembangan: mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Bidang bimbingan, bimbingan belajar. Tujuan layanannya ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami cara belajar yang baik dengan suasana sekolah baru dari rumah. Yang kedua, siswa dapat menerapkan cara belajar yang baik dengan suasana sekolah baru dari rumah. Yang ketiga, siswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang keempat, siswa dapat menemukan cara belajar yang baik dengan suasana sekolah baru dari rumah ketika pandemi COVID-19. Apersepsi. Sekolah baru, semangat belajar baru. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik. Kalau perlu, mendapat juara di kelas atau di sekolah. Namun, bisakah menjadi seorang siswa berprestasi di sekolah baru? Tentu bisa. Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Selain itu, perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut, yang akan Ibu coba sampaikan kepada kalian. Pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan pada sikap seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, tadi yang Ibu sampaikan ya, perubahan sikap tersebut ada 3. Perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya, perubahan sikap dari perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif. Selanjutnya, perubahan keterampilan dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, ada 7 faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama, ada niat yang tertanam dalam diri kalian masing-masing. Yang kedua, banyak membaca, baik buku pegangan yang diberikan oleh sekolah atau buku yang kalian miliki sendiri. Bisa juga kalian searching di internet yang bisa lihat dari koran atau yang lainnya. Yang penting kalian itu mau membaca, sehingga kalian memiliki pengetahuan yang semakin luas. Yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Nomor 4, waktu belajar yang harus diatur sedemikian rupa dengan baik agar tidak menimbulkan kejenuhan. Waktunya belajar yang belajar, waktunya istirahat ya kalian istirahat, gunakan waktu kalian dengan baik.
Nomor 5, membuat jadwal belajar latihan-latihan serta melaksanakan dengan penuh disiplin. Jadi kalian bisa membuat jadwal belajar yang kalian tetapkan sendiri dan kalian taati sendiri. Belajar dari kemauan diri kalian sendiri, tidak harus menunggu dioyak-oyak oleh guru atau orang tua kalian. Nomor 6, mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Nah, jangan lupa kalian kalau belajar itu harus konsentrasi agar apa yang dipelajari itu bisa kalian ingat dengan baik. Kalau perlu kalian catat ya. Nomor 7, tempat belajar yang perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Ya, kalian sendiri bisa mengatur tempat belajar kalian mau seperti apa di rumah itu. Ya, suasananya bisa santai yang kalian itu suka. Kalau seperti ini, suasananya seperti ini tuh saya suka. Kalian atur sendiri dengan baik. Selanjutnya, cara belajar siswa di sekolah. Ini kondisi ketika normal ya, tidak ada pandemi COVID-19. Yang pertama, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Yang kedua, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Nomor 3, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Yang keempat, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Jangan malu untuk bertanya ya. Guru akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian apabila kalian ada yang kurang jelas. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Yang keenam, membuat rangkuman. Yang ketujuh, mau diskusi dengan teman-teman hingga kalian bisa memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Selanjutnya, bagaimana sih cara belajar di sekolah baru saat ini di masa pandemi COVID-19? Yang perlu kalian ingat itu, setiap akan memulai sesuatu kegiatan, terutama belajar, jangan lupa kalian berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam menangkap ilmu pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau yang kalian pelajari sendiri dengan membaca. Yang pertama, setiap sekolah itu memiliki model pembelajaran yang berbeda. Nah, salah satunya di sekolah kita itu menggunakan aplikasi rumah belajar. Nah, tutorial yang diberikan dari sekolah itu kiranya sudah sangat jelas. Bisa dibaca pelan-pelan, dipelajari sehingga kalian dapat aplikasikan masuk ke akun rumah belajar. Yang kedua, tata cara pembelajaran berbeda karena kondisi setiap sekolah itu berbeda. Tidak hanya sekolah lainnya berbeda ya, mungkin di sekolah kita sendiri juga antar guru itu tugasnya berbeda-beda ya. Ada yang cara pengumpulannya itu memakai email, mengupload tugas secara langsung di akun rumah belajar tersebut, memakai Google Form, WhatsApp, Instagram, YouTube, atau yang lainnya. Selanjutnya nomor 3,
persiapkan fasilitas penunjang pembelajaran daring. Nah, ini yang harus disiapkan itu tentu harus ada salah satu ya, bisa laptop atau handphone smartphone. Dan tentu harus ada kuota internet. Dan bisa kalian siapkan juga buku, catatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 4, jadwal juga harus disesuaikan. Jadi kalian ini tidak libur ya, tetapi belajar di rumah. Jangan gunakan waktu kalian ini untuk malah liburan. Apalagi jalan-jalan. Karena upaya dari pemerintah ini untuk meminimalisir risiko penyebaran virus corona. Yang kelima, pahami rencana belajar agar efektif. Baca dan pahami perintah dari guru dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sangat penting ya, agar kalian tidak bingung tugasnya yang mana, tugasnya bagaimana. Nah, ini perlu kalian tuh membaca dengan baik dan dipahami. Nomor 6, kendalikan diri ketika belajar jarak jauh. Tentu guru tidak ada di sampingmu. Mungkin juga ada orang tuanya yang tidak di sampingnya karena harus bekerja. Maka kalian sendirilah yang harus mengendalikan diri kalian dengan benar-benar belajar, bukan malah main game, nonton TV, atau main handphone terus, WA-an dengan teman terus ketika waktunya mengerjakan. Karena bisa menyebabkan kalian ketinggalan atau materinya numpuk, bahkan tidak ngumpul tugas. Selanjutnya nomor 7, update pengumuman. Jangan lupa untuk bergabung di grup WhatsApp sekolah ya. Ada grup kelas kalian masing-masing, ada grup mapel dan lain sebagainya, mungkin ada, untuk mendapatkan informasi atau pengumuman terbaru. Nah, di sini Ibu tekankan budayakan membaca sebelum bertanya. Nah, Ibu guru sudah memberikan informasi bagaimana cara kalian mengerjakan tugas, namun kalian tidak memperhatikan ya, masih tanya terus. Nah, ini perlu dipahami ya, harus dibaca dulu bagaimana perintah dari guru tersebut. Nomor 8, cari tempat yang nyaman untuk belajar sehingga kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nomor 9, tetap mandi dan rapi. Usahakan bangunnya tetap pagi. Terus sholat duha. Dan mungkin baca Iqra atau Al-Quran. Dan kalian baru bisa memulai kegiatan belajar itu 7:30 dan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Nomor 10, terakhir, perhatikan deadline tugasnya ya, dikumpulkan kapan dan harus dikirimkan lewat apa, lewat akun rumah belajar atau WhatsApp pribadi ke guru atau di YouTube atau Instagram ya, itu harus kalian pahami. Oke, baik anak-anak, mungkin cukup yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu